Saudara-saudara yang terkasih, dalam pengalaman saya, ketekunan itu tergambar seperti seseorang yang menyeberangi sungai sepanjang 30 meter dengan merayap di atas seutas tali dalam ketinggian 15 meter di atas permukaan tanah. Pada awalnya memang ada rasa takut gagal, tidak berani melangkah, putus asa di tengah jalan karena kesulitan, tapi akhirnya bisa mengatasi masalah, mampu meningkatkan keterampilan, dan akhirnya selamat sampai tujuan. Ketekunan juga nampak dalam diri pribadi seorang tokoh dengan nama Inigo yang kemudian dikenal sebagai Santo Ignatius Loyola. Ketika Inigo bersikeras memilih cara hidup yang dipikirkan sebagai sarana mencapai hidup yang sukses, ada saja godaan yang dihadapi. Waktu itu Inigo masih tinggal di Puri Loyola. Martin, kakaknya, mengarahkan Inigo untuk tetap menjadi bagian dari keluarganya, menjamin masa depannya, berperan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai keluarga. Martin bermaksud melepaskan Inigo dari keinginannya yang kuat untuk memilih jalan hidupnya sendiri, menjadi seorang pribadi seperti digambarkannya, seperti Santo Dominikus atau Fransiskus. Martin meminta dengan sangat agar Inigo tidak membuang sia-sia hidupnya. Tapi, tanpa berdebat, Inigo menghindar dari bujukan kakaknya dan pergi, meninggalkan Martin. Martin memang tidak membujuk Inigo supaya dia berbuat dosa, tapi lebih menunjukkan kepadanya panorama masa depan yang gemilang sebagai seorang pribadi profesional dan hidup berkeluarga. Martin mengarahkan Inigo untuk kembali hidup normal dengan hal-hal terbaik yang ditawarkan dunia. Namun, Inigo lebih memilih untuk mengikuti Yesus Kristus dengan cara hidup khusus. Ia berkehendak keras untuk menjadi seorang peziarah, mengejar kesempurnaan hidup Injili, berbalikan dengan apa yang ditawarkan oleh Martin, kakaknya. Hidup manusia itu memang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada manusia hidup di dunia ini tanpa masalah. Memang diakui bahwa ada sementara orang yang punya masalah lebih banyak daripada orang lain. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, orang perlu memfokuskan diri pada target yang mau dicapai daripada kehilangan harapan dan patah semangat. Menurut kodratnya, manusia itu makhluk pekerja. Ketika mau meraih tujuan, biasanya orang akan berjuang keras untuk mencapai tujuan itu. Target itu memacu pribadi yang bersangkutan untuk konsisten dan tekun sampai tujuan tercapai. Orang yang serius tidak pernah takut akan kegagalan. Ia mengetahui dengan baik bahwa melalui pengalaman jatuh bangun, meningkatkan keterampilan untuk mengatasi masalah, manusia akan bertumbuh. Orang yang takut gagal tanpa kecuali akan takut menghadapi tantangan di dalam hidup. Orang yang mempunyai target
terikat untuk tekun dalam perjuangannya mencapai tujuan yang ditargetkan tanpa melihat ke belakang. Persis inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika berbicara tentang kerajaan Allah. Barang siapa siap membajak tapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin menekankan betapa pentingnya ketekunan di dalam mencapai tujuan. Jika melayani kerajaan Allah menjadi targetnya, jika keselamatan diri dan orang lain menjadi tujuannya, jika kebaikan bersama dan keindahan Allah menjadi impiannya, jika hidup rukun dan damai tanpa kekerasan menjadi dambaannya, maka orang akan tekun dan tidak mengelak untuk jalan terus, serius berjuang, mengejar target hingga tercapai. Adapun musuh dari tekun adalah menoleh ke belakang, diskualifikasi untuk mencapai tujuan, tidak mampu bertanding, bertindak ragu, pikiran terpecah karena tekanan kesulitan dan kerasnya tantangan, dan akhirnya menerima kekalahan. Di dalam situasi apapun dalam hidup, ketekunan adalah disposisi yang diperlukan untuk hidup sukses dan bahagia.